Ya, menurut Lutfi kan Bapak kan peralihan ya dari Parojak ke Pak Lutfi. Menurut Bapak pentingnya jurnalis itu kan satu kita harus tahu dulu apa sih itu jurnalis. Jurnalis itu kan suatu ekskul yang menerapkan seperti yang di luar itu apa kayak berita, reporter masuk semua itu menulis. Nah tujuannya biar anak-anak ini terbiasa pastinya membuat konten, membaca berita gitu, atau biasakan menulis. Kayak ini aja kan sekarang dia ada tugas buat mendokumentasikan setiap kegiatan sekolah. Nah tujuannya di situ. Jadi kita sekolah tuh nggak susah buat nyari orang yang apa menampilkan media di sekolah. Tujuan sih menurut Bapak ya. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana proses perekrutan atau seleksi anggota jurnalistik? Ya menurut Bapak kan awal itu kan ada demo ekskul, semua ekskul ya. Nah jurnalis itu menurut Bapak semenjak dari Bapak pegang itu kan yang sedikit lama-lama jadi banyak, terutama di kelas sekarang yang kelas 11 ya Kak, kelas 11 dan sekarang yang kelas 10 itu Bapak lihat udah lumayan meningkat Kak. Dilihat dari mana? Ya itu internet tadi, karena melihat keaktifan anak-anak jurnalis sekarang, makanya mungkin kelas 10 jadi meminati isi dari rekrutan yang khusus kemarin ya, demo ekskul ya. Demo ekskul, dan tapi bukan demo ekskul doang, pasti Bapak lihat menampilkan hal-hal yang positif lah anak jurnalis itu, kreatif. Baik, pertanyaan selanjutnya, program apa saja yang biasanya dijalankan selama 1 tahun? Waktu Bapak jadi pembina ekskul jurnalistik itu Bapak menekankan yang tadi kamu bilang tuh, itu kan sebenarnya udah lama ya, dia nyati sama Kir. Itu ada membuat majalah, terus membuat short movie kayak gitu-gitu tuh, yang Bapak tekankan ke anak-anak tuh harus, jadi nanti suatu saat ada lomba-lomba nggak bingung, kita udah punya video, udah punya majalah. Karena nggak tahu nih yang sekarang ini Bapak sih pesen waktu itu harus ada majalah setiap tahunnya tuh harus punya, karena kita kan prestasi banyak banget kan, sekolah kita tuh banjir prestasi, harus didokumentasikan hal-hal kayak gitu, kayak OSN-nya, akademiknya semua itu ekstrakurikuler kan banyak banget lomba. Nah disitulah peran jurnalis untuk mendokumentasikan dalam bentuk majalah. Nanti kan suatu saat orang datang ke perpustakaan ngelihat, oh ini tahun sekian itu di buku ya apa sih namanya, jurnal tahunan apa gitu kayak gitu ya. Terus juga Bapak waktu itu sebelum Bapak digantikan sama Bu Zuyen, Bapak minta itu tuh baju apa sih? Vest itu. Nah itu waktu itu masih kesulitan kan, tapi Bapak minta pokoknya harus ada pembeda. Akhirnya kan diciptakan, udah ada ya, realisasikan sekarang. Nggak tahu itu dari mana dananya. Pokoknya Bapak nggak mau tahu, harus punya ciri khas. Nah, cuma Bapak sesalahan nih, setiap ada kegiatan pasti kadang ada yang pakai, ada enggak. Itu harus dipakai menurut Bapak. Ada yang bilang Pak dadakan, harus dipersiapkan karena itu pembeda. Kalau OSIS kan jas biru, MPK merah. Nah, jurnalis tuh ada ciri khasnya gitu. Nah, terus Bapak juga minta short movie, itu sudah minta juga menulis waktu itu. Nah program-program gitu sih kalau secara terus Bapak nggak tahu apa aja, tapi Bapak tekankan ke situ. Jadi ada hasilnya setiap, nggak cuma Senin ngumpul, harus ada hasilnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang sering dihadapi selama menjalankan kegiatan jurnalistik? Nah tentunya kan waktu itu kendalanya waktu kelas 12 itu kan, yang sekarang kelas 12 itu dia kan fokusnya ke organisasi yang lain, jadi kayak terabaikan waktu itu. Makanya Bapak bilang sama anak kelas 11 sekarang, dulu kelas 10 itu biarkan kakak kelas kamu mungkin pada sibuk di organisasi lain, kamu harus fokus, kamu harus bangun. Makanya anak kelas 11 sekarang aktif banget, makanya mungkin ngedidik adik-adiknya kelas 10 sekarang yang lebih jadi tantangannya itu ya sudah ada, yang harus dipupuk. Nah mupuknya ini yang kadang ada yang datang, ada yang enggak.
waktu itu terakhir yang dia masih kelas 2 untungnya ada Kak Janatan, masih ada Kak Janatan ya kalau misalnya yang megang itu, jadi masih ngebimbing. Kalau kelas 12 ini yang sekarang kelas 12, dulu kelas 11 itu kayaknya nggak ngebimbing sekali kalau menurut bapak, jadi kayak meninggalkan. Makanya dia bener-bener yang kelas 11 sekarang tuh ngebangun sendiri menurut bapak itu tantangannya sih. Jadi sudah ada harus dijaga, jangan sampai yang udah ada lepas gitu. Karena jurnalis itu kan berhubungan sama media ya, soalnya kadang-kadang ngebosenin kalau yang nggak terbiasa bikin konten. Itu tantangannya. Nggak tahu nih kelas 10 sekarang banyak nggak tahu. Kamu termasuk jurnalis? Aku nggak, tapi salah satu Raffi. Nah itu, tapi kalau bapak lihat kumpul banyak, alhamdulillah sih, jadi semakin banyak. Oke, selanjutnya, bagaimana cara sekolah mendukung kegiatan eskul jurnalistik? Ya menurut bapak, karena waktu itu kan bapak belum genap setahun kan ya, waktu itu ada lomba-lomba di share tuh sama mister. Bapak selalu pokoknya harus ikut, ada lomba-lomba harus ikut, terus ada, dan walaupun nggak ada lomba harus punya video, harus punya yang menekankan ada aktivitas di dalamnya. Dan sekolah itu ya pastinya kalau ada acara lomba-lomba pasti ngedukung banget. Terus kayak tapi kalau yang kita lagi ngusahain itu tuh apa yang buat video tuh kameranya apa buat videonya apa sih namanya tuh. Terus yang kita usulkan juga tuh harus punya kamera apa DSLR ya, terus punya video shoot juga. Itu udah masuk ke anggaran kayaknya sih menurut bapak. Itu kan perlu banget. Baik, selanjutnya, menurut Bapak, kemampuan apa yang paling penting dimiliki oleh anggota jurnalistik? Ya pastinya IT-nya harus cakep, pasti yang pertama. Yang kedua sih sebenarnya selain IT, di situ kan nggak cuma membuat konten, menulis, jadi membiasakan literasinya. Di situ harus ditekankan anak jurnalis itu kreatif sih sebenarnya. Jadi misalkan dia nggak bisa IT, tapi dia bisa menulis, jadi bisa tersaling kerjasama antara divisi-divisinya. Paling penting kreatif, anak-anak jurnalis harus kreatif. Karena kalau bapak lihat kan jurnalistik yang setahu bapak itu kan reporter, pembaca berita, terus menyampaikan berita, terus membuat konten-konten short movie atau video panjang juga. Oke, selanjutnya, apa harapan kedepannya untuk perkembangan eskul jurnalistik di sekolah? Pastinya harapan bapak yang paling pertama berjalan terus ekskulnya, pasti itu. Terus juga berkembang. Jadi yang tadi bapak bilang ada majalah ya, ada majalah itu harus ada setiap tahunnya. Terus juga membuat tadi video-video itu, jadi harus mengembangkan skill yang ada sih Bapak. Kan kayak gini-gini udah IG-nya juga udah aktif banget Bapak lihat, IG jurnalis bisa saling bersaing antara organisasi yang lain. Harapan Bapak itu, jadi harus lebih mengembangkan kemampuan yang ada. Selanjutnya, apakah benar nih pihak kepala sekolah tuh menekankan banget eskul jurnalistik tuh biar berkembang gitu? Ya kalau menurut Bapak itu yang tadi Bapak bilang, Pak Eko itu kepala sekolah mendukung banget, karena jurnalis itu ya membuat berita-berita yang baik kan buat sekolah, mengimbaskan keluar. Kadang kan dia sematkan juga hashtag ke IG SMA kan, jadi dia membuat tayangan-tayangan yang bagus menurut Bapak. Pastinya ngedukung. Apalagi tadi Bapak bilang tadi ada di anggaran juga sudah mempersiapkan itu, yang tadi Bapak bilang ada kamera, terus video shoot kalau nggak salah sih yang Bapak. Yang terakhir nih Pak, apa harapan kedepannya untuk perkembangan eskul jurnalistik di sekolah? Ya sama kayak tadi sih harapannya. Pokoknya selalu berkembang, selalu kreatif, mengeluarkan ide-ide yang ada, dan membuat konten-konten yang positif buat sekolah pastinya. Jadi sekolah kita terkenal yang baiknya, bukan terkenal yang jeleknya. Kayak Dika kan main silatnya bisa di posting keluar, bisa. Jadi 94 tuh terkenal dengan bagusnya, prestasinya cakep. Iya, dengan budaya ya Pak. Iya pasti.